Film dimulai dengan seorang laki-laki yang memasuki sebuah klinik dan berbicara kepada resepsionis. Ia mengatakan kalau ia harus menemui Louis. Lalu resepsionis tersebut menjelaskan bahwa dia harus menunggu dan mengambil antrian. Setelah beberapa lama akhirnya nomor Artan dipanggil dan dia mengatakan kepada resepsionis kalau dia bukan mau berobat, melainkan ada perlu dengan istrinya yang bernama Louis. Mendengar penjelasan Artan, resepsionis ini mengatakan kalau di sini adalah tempat berobat, jika ada urusan pribadi, silakan urus di luar jam kerja. Dan karena mendengar perkataan itu, Artan pun akhirnya emosi dan tiba-tiba, ia mengeluarkan pistol dan mengancam resepsionis tersebut, hingga ia terjatuh. Mendengar keributan itu, seorang perempuan keluar yang ternyata itu adalah istri Artan yang bernama Louis. Artan mengatakan kalau ia telah lama menunggu di kafe, tapi lagi-lagi Louis tidak datang. Ini sudah yang kedua kalinya, dan Artan akhirnya nekat menemui Louis di sini. Louis terlihat terkejut karena Artan membawa senjata, dan kemudian Artan menanyakan di mana putrinya yang bernama Cassandra. Melihat kelakuan Artan, Louis pun menolak untuk memberitahu di mana putrinya berada. Akhirnya ia menarik Louis ke ruangannya sambil mengatakan kalau ia akan menembak Louis dan dirinya sendiri jika Louis masih tidak mau menurut. Ketika di ruangan, setelah dibentak oleh Artan, Louis pun memberitahu kalau Cassandra berada di rumah orang tua Louis. Mendengar hal itu, Artan kembali menarik Louis keluar dan karena kegaduhan ini, semua orang dan petugas rumah sakit pun keluar dan Artan sempat memukul seorang pria yang ia tuduh sebagai selingkuhan Louis selama ini. Tak butuh waktu beberapa lama, rupanya para polisi sudah mulai berdatangan, dan Artan terjebak di sini bersama semua petugas klinik dan pasien di sana. Tiba-tiba sebuah telepon berbunyi dan tentu saja itu dari polisi. Polisi rupanya ingin melakukan negosiasi agar Artan mau melepaskan para sandera. Tidak kalah pintar, Artan tidak ingin melakukan negosiasi melalui telepon, tapi dia menyuruh seseorang untuk menuliskan pesan yang berisikan, Artan ingin bertatap muka langsung dengan satu orang polisi yang harus datang tanpa perlengkapan apapun. Akhirnya, polisi pun menuruti kemauan Artan, dan didatangkanlah satu polisi dalam keadaan tidak mengenakan pakaian dan perlengkapan apapun. Polisi tersebut bernama Lukas, dan Lukas dengan tenangnya bisa mengendalikan keadaan di sini. Lukas mulai mencoba menenangkan Artan, dan pertama-tama ia mulai meminta Artan menyerahkan tasnya, agar Lukas yakin kalau Artan tidak membawa bom. Artan yang tadinya tidak mau menuruti Lukas, akhirnya menyerahkan tasnya karena ia benar-benar tidak membawa bom sama sekali.
Artan semakin emosi dan terus mengancam akan menyakiti istrinya sendiri. Artan meminta polisi untuk segera menyiapkan sebuah mobil tanpa plat dan dengan kaca hitam. Tapi Lukas tidak bodoh, dan dia terus bernegosiasi agar semua yang tidak terlibat boleh dilepaskan. Dan ternyata, Artan sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Ia membebaskan semua orang, dan hanya Louis lah yang ia sandra. Lalu Artan dan Louis pun keluar sambil mengenakan sebuah kain untuk menutupi dirinya. Artan berjaga-jaga agar tidak ada sniper yang membidiknya saat keluar. Rupanya sejauh ini rencana Artan berjalan dengan baik. Dan Lukas pun harus menemani mereka berdua sebagai supir. Mobil pun mulai melaju, sambil diikuti oleh mobil polisi yang terus memantau Artan. Artan memerintahkan Lukas untuk menuju rumah orang tua Louis untuk mengambil putrinya yang bernama Cassandra. Di tengah perdebatan suami istri ini, Lukas memotong percakapan mereka dan mengatakan kalau bensin mobilnya hampir habis. Akhirnya sambil terus dikawal oleh polisi, Lukas dengan tenangnya mengisi bensin dan bahkan sempat menawarkan kopi kepada Artan dan Louis. Tapi karena Artan takut diracuni, akhirnya ia tidak meminta apapun kali ini. Pengisian bensin berjalan dengan sangat baik, dan mereka terus melaju menuju rumah orang tua Louis. Di tengah perjalanan, mereka terdiam cukup lama, dan akhirnya Artan memulai obrolan dengan Lukas dan menanyakan apakah Lukas memiliki anak atau tidak. Lukas menjelaskan kalau ia memiliki 2 orang anak dari mantan istrinya, dan ia tidak memutuskan untuk menikah lagi. Lukas mengerti kalau kehidupan pernikahan memang tidak mudah dan banyak penderitaan yang harus dihadapi. Lalu lagi-lagi mereka berdebat kembali, dan Louis yang emosi kini membahas mengenai perempuan Thailand yang menjadi selingkuhan Artan dulu. Artan pun kembali membela diri dan begitu juga dengan Louis. Dan setelah beberapa lama, mereka pun akhirnya sampai ke rumah orang tua Louis. Tadinya, Artan menyuruh Lukas untuk mengambil anak mereka yaitu Cassandra. Tapi orang tua Louis tidak mau memberikan cucu kesayangannya kepada Artan, dan meminta Artan untuk berhadapan langsung dengannya. Akhirnya Artan menyuruh Lukas untuk memarkirkan mobilnya ke dalam garasi, dan Artan kini berhadapan dengan mertuanya. Ayah dari Louis pun mencoba menenangkan Artan dan memintanya untuk menghentikan semua kekonyolan ini. Namun Artan sadar kalau dia hanya berpura-pura, dan di sini Artan mengungkit masalah masa lalu, di mana ayahnya Louis pernah menuduh Artan mendorong dia hingga jatuh. Dan mendengar ini, rupanya ayah Louis tidak dapat melakukan sandiwara lagi. Lalu keluarlah semua makian dan rasisme dari mulutnya kepada Artan. Di tengah kekacauan ini, keluar lagi seorang wanita yang merupakan ibu Louis. Di sini, ternyata Bu Louis tidak menyerang Artan, melainkan ia menyalahi Louis karena menikahi lelaki yang salah. Hingga akhirnya, Cassandra pun keluar, dan Artan langsung mengeluarkan sebuah boneka yang berada di dalam tasnya. Ternyata Artan benar-benar tidak memiliki bom di tasnya, melainkan hanya sebuah boneka untuk Cassandra anaknya. Lalu ketika Artan ingin memasukkan Cassandra ke dalam mobil, rupanya ayah Louis lepas kendali dan mengeluarkan senapan untuk menyerang Artan. Melihat kejadian itu, Lukas segera menghentikan ayah Louis. Karena takut-takut, Artan malah melukai keluarganya sendiri. Maka terjadilah perkelahian sejenak antara Lukas dan ayahnya Louis.
Setelah mendapatkan Cassandra, Artan pun kembali meminta Lukas untuk terus berjalan menuju bandara. Rupanya sekarang, Artan ingin terbang ke Tirana bersama dengan keluarganya. Ia meminta polisi untuk mengecek penerbangan menuju Tirana. Namun rupanya polisi sudah memanggil negosiator Satgas Nasional untuk bernegosiasi dengan Artan. Negosiator tersebut mengatakan kalau bandara tidak mengizinkan Artan untuk terbang karena ia membawa senjata. Louis pun mencoba membujuk Artan, tetapi Artan bersikukuh dengan keputusannya ini, tidak kehilangan akal. Artan sekarang meminta kapal feri untuk keberangkatan mereka. Tapi untuk berkendara ke pelabuhan, dibutuhkan waktu hingga 6 jam. Terlebih lagi, ada seorang bayi di sini. Tapi Artan tetap bersikukuh dan kali ini, mereka meneruskan perjalanan menuju pelabuhan. Mereka melakukan semua aktivitas di dalam mobil, dan terus berkendara tanpa henti menuju pelabuhan. Ketika hari semakin malam, Lukas kembali bercerita kalau alasan ia bercerai dengan istrinya adalah karena Lukas berselingkuh dengan perempuan lain. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba mobil mereka dilempari telur oleh segerombolan bocil iseng dari atas jembatan penyeberangan. Akhirnya perjalanan harus terhenti sebentar dan polisi segera menangkap gerombolan bocil gak jelas ini. Tak ada yang terluka kali ini, dan mereka terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, rekan polisi Lukas mengatakan kalau mereka masih butuh waktu hingga 90 menit untuk bernegosiasi, karena pelabuhan juga tidak mengizinkan Artan yang bersenjata untuk masuk. Di sini, Artan menyuruh Lukas untuk keluar membeli kopi, karena rupanya ia ingin berbicara empat mata dengan Louis. Artan kini rupanya sudah memahami semua kesalahpahaman yang terjadi. Louis tidak datang ke kafe untuk menemui Artan karena ia ketiduran akibat kelelahan. Louis yang teledor menjaga Cassandra karena selama ini dia sakit dan terus hidup dengan ketergantungan obat, dan cincin kawin yang tidak dipakai oleh Louis ternyata sudah dileburkan oleh Louis dan dijadikan sebuah liontin yang mengukir detak jantung dari Cassandra. Louis pun berjanji kalau ia akan tetap memperbolehkan Artan bertemu dengan Cassandra, meski apapun yang terjadi nanti. Dan mendengar semua hal ini, Artan pun memutuskan untuk membuang semua peluru di dalam pistolnya, dan memberikannya kepada Louis. Louis pun membuang pistol tersebut keluar dan memeluk Artan untuk yang terakhir kalinya. Polisi pun dengan cepat bergegas meringkus Artan, dan Lukas pun melihat itu dengan perasaan yang iba. Artan berhasil diamankan oleh polisi, dan di sini, terlihat bahwa Artan akhirnya tersenyum dan film pun berakhir.